Selamat malam pemirsa dan juga hadirin di studio. Ingat nggak waktu Presiden Obama datang ke Jakarta? Dia kan khasnya kan bilang, sate, bakso, semua enak ya. Sebenarnya harus tambah satu lagi, minyak. Kenapa? Karena waktu Obama datang, Amerika dan perusahaan Exxon mendapat kontrak eksplorasi di Natuna. Dan Obama bukan yang pertama. Sebelum itu Presiden George Bush juga mendapat kontrak eksplorasi migas kita di Blok Cepu, Jawa Tengah. Exxon juga. Jadi kekayaan bumi kita memang sudah habis barangkali ya dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan migas asing. Sementara kita mau beli BBM saja mahal sekali. Bahkan sekarang APBN menetapkan jumlah 120 triliun untuk subsidi BBM, ya. Sementara itu dana pembangunan untuk ya menggerakkan ekonomi lah ya, anggarannya hanya 115 triliun barangkali. Ya, akibatnya apa? Akibatnya gerakan ekonomi menjadi lamban, pekerjaan menjadi kurang terbuka, lowongan terbatas dan lain-lain. Nah, itulah topik kita malam ini, subsidi BBM mau dibawa kemana? Selamat datang di Big Bus di rumah saya. Negara kini tengah menghadapi masalah genting soal subsidi BBM. Belanja negara untuk membayar subsidi BBM membengkak dari 96 triliun menjadi 129 triliun. Ini karena konsumsi BBM bersubsidi tahun ini juga melonjak dari kuota 38 juta kiloliter menjadi 40 juta kiloliter. Wacana pembatasan BBM bersubsidi didengungkan. Sindiran agar kalangan mampu beralih pada BBM non-subsidi terus dikumandangkan. Tapi tak ada yang mempan. Masalahnya, angka 129 triliun untuk subsidi BBM yang membuat anggaran negara makin keropos justru banyak dinikmati kalangan mampu. Bayangkan saja, 14% anggaran tersedot untuk subsidi dan hanya 12% untuk pembangunan. Ya, dengan kondisi seperti ini, bisakah kita berharap ada rumah sakit atau sekolah baru untuk rakyat? Selalu begitu. Pemirsa, kembali bersama Big Bus dan saya akan mengundang 4 narasumber atau tamu kita yang akan membahas tentang subsidi BBM mau dibawa kemana. Yang pertama adalah Menko Perekonomian Bapak Hatta Rajasa. Selamat malam, apa kabar Pak Hatta? Malam. Silakan. Lalu tamu yang kedua, beliau adalah anggota Komisi 7 dari Golkar, Bapak Satya Yuda. Selamat malam, silakan. Dan tamu kita yang ketiga adalah Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Bapak Jalani Sutomo. Selamat malam, Pak Jalani. Silakan. Terakhir, seorang pengamat perminyakan, Pri Agung Rahmanto. Mas Pri, apa kabar? Baik, selamat Silakan. Oke, Pak Menteri Hatta. Kayak di Amerika aja nih, Sekretari Hatta, Menteri Hatta. Pak Hatta, ini memang sekarang persoalan pelik ya, kita mengakui rakyat juga sebetulnya saya kira sebagian sadar kok beban subsidi sudah terlalu berat. Tapi ada persoalan yang cukup ini lama ya, sebetulnya pemerintah tuh maunya apa sih? Apa kekhawatiran subsidi itu dicabut? Ringkasnya begitu, mau diteruskan atau dicabut itu persoalan lain. Tapi kenapa pemerintah kelihatannya ragu untuk mencabut subsidi? Baik, barangkali saya perlu menjelaskan terlebih dahulu. Silakan Pak. Yang pertama, kita melihat bahwa BBM ini menyangkut kehidupan dan memberikan implikasi yang luas terhadap
perekonomian nasional kita. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang kita ambil harus selalu memperhatikan seluruh aspek. Tidak hanya pada sisi fiskal saja, akan tetapi kita juga harus melihat bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana distorsi yang timbul pada pasar, bagaimana juga inflasi yang ditimbulkannya, dan muaranya seberapa besar dampaknya terhadap kemiskinan. Ya. Semua aspek itu kita olah, dan tentu apapun kebijakan yang kita ambil selalu ada pro kontra, selalu ada plus dan ada minusnya. Apakah kita menaikkan harga BBM, ada plusnya, ada sisi minusnya. Apakah kita melakukan pembatasan, tidak melakukan kenaikan BBM, ada plus, ada minusnya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebetulnya yang terjadi kalau subsidi, kalau kenaikan harga BBM atau ICP kita naik, ya, subsidi kita naik, tapi sebetulnya yang terjadi adalah loss opportunity, bukan terjadi tekanan pada fiskal kita sehingga belanja kita tergerus besar. Kenapa? Karena setiap $1 kenaikan harga BBM, pendapatan kita meningkat 3,5 triliun. Tapi subsidi kita juga naik sekitar 2 triliun. Sebagian dana bagi hasil naik 0,5 triliun, sehingga sebetulnya dari sisi itu, ya, ada pendapatan kita walaupun subsidi juga membengkak. Namun saya setuju bahwa kita kehilangan peluang sejumlah dana besar yang harusnya bisa kita tingkatkan untuk infrastruktur tidak bisa terjadi karena menaikkan subsidi. Disinilah kemudian pemerintah memanage dengan baik sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, segala aspek kita hitung. Oleh sebab itu maka kita menghitung, kita memperhatikan pandangan-pandangan dari 3 universitas melalui Mas Anggito pada waktu itu yang diminta juga oleh pemerintah. Sebagai ketua tim pengawas. Sebagai ketua tim pada waktu itu, kita lihat semua. Kenaikan 500, dampaknya seperti apa. Tidak kita naikkan seperti apa. Tapi satu hal yang kita harus setuju, bahwa kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Karena kita akan kehilangan peluang yang besar. Oleh sebab itu, pada jangka pendek ini, pemerintah melakukan pengaturan sesuai dengan undang-undang APBN kita. Tahan dulu 2020. Pak, maaf memotong. Kita dengar suara rakyat. Mungkin Iya. langsung nih menanggapi Pak Ya, Hatta. baik. Spanduk himbauan BBM bersubsidi hanya untuk golongan tidak mampu sudah terpasang di SPBU. Tapi orang menengah ke atas masih menggunakan BBM bersubsidi. Sebenarnya kalau kebijakan dari pemerintahnya tegas, dari SPBU juga membatasi kaum bawah tidak boleh pakai premium, saya ikut sama itu nggak apa-apa. Tapi dari pemerintahnya juga tegas, kalau misalnya kita nggak boleh, kita nggak boleh semua gitu aja. Betul Pak, Bapak kan bawa mobil ini Pak ya, ini kan mobil plat merah. Kenapa masih mengisi premium Pak? Loh, itu kan anggarannya itu dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin, kalau sekarang kita roba kan berarti kurang. Dananya itu kan kurang. Nah, kalau memang sudah dihitung loh, bulan ini harus pakai Petramat. Kalau anggarannya cukup ya kita pakai. Pemirsa, kembali bersama Big Bas. Pak Satya lah, coba kasih reaksi terhadap pernyataan Pak Hatta tadi. Well, saya masih ingat waktu Komisi 7 waktu itu ketemu dengan Pak Hatta dalam posisi kita ingin membahas mengenai bagaimana sih sebetulnya menghadapi BBM ke depan ini, polisinya bagaimana. Satu kesepakatan yang sudah kita peroleh dengan pemerintah saat itu bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Itu kesepakatan awal kita. Lantas yang belum kita mendapatkan kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi 7 adalah bagaimana kita mengendalikan. Karena esensi daripada subsidi itu adalah bagaimana kita mengangkat daya beli masyarakat yang tadinya dia tidak mampu menjadi mampu untuk membeli barang tertentu. Nah ini yang sebetulnya saya harus bawahi bahwa subsidi ini dilindungi konstitusi. Jadi kalau ada kalimat mencabut subsidi saya tidak setuju. Tidak bisa. Mengurangi boleh, tetapi tetap bahwa kita dalam koridor bagaimana kita ya membuat masyarakat kita lebih sejahtera. Nah, sehingga apa yang dikatakan bahwasanya bagaimana kita mengendalikan dan lain sebagainya adalah lebih kepada mekanisme supaya itu tepat sasaran. Yang tidak kalah penting adalah mesti diingat pada waktu kita ngomong BBM subsidi orang selalu terpaku pada orang yang punya kendaraan.
Mereka tidak tahu bahwa masyarakat yang tidak berkendaraan berhak dia menerima subsidi, baik itu subsidi listrik, baik itu subsidi BBM. Ini yang tidak disentuh. Makanya pada waktu kita berbicara dengan Pak Hatta waktu itu kita sebutkan bahwa ini pemerintah harus tegas bagaimana mekanisme subsidi ini. Apakah kita masih kepada subsidi harga atau kita mau menuju kepada subsidi orang? Oke. Nah, ini yang satu PR lah. Yang Ya, ke depan saya kira harus kita ke Mas Pri, tolong diberikan pencerahan nih. Ini kelihatannya dua-duanya pro subsidi tetap dipertahankan. Ada nggak alternatif untuk dicabut? Ya. Karena sudah merupakan amanat konstitusi bahwa subsidi itu perlu, itu memang dalam hal subsidinya tetap perlu kepada masyarakat yang memang tidak mampu. Tetapi kalau kita bicara subsidi BBM, itu artinya tidak kemudian kita harus selalu mensubsidi dalam bentuk harganya, tetapi seperti yang dikemukakan Pak Satya tadi, bagaimana subsidi langsung kepada yang berhak. Kan kalau selama ini sudah dikatakan tidak tepat sasaran, maka mestinya harus segera, dan ini sudah merupakan masalah yang sudah lebih dari 10 tahun saya kira. Jadi bahwa bagaimana mensubsidi kepada pengguna langsung itu yang harusnya kemudian dipikirkan. Tetapi bahwa terhadap harga itu mestinya memang tidak disubsidi. Karena kalau selama harga produk masih disubsidi, yang terjadi adalah distorsi ekonomi, baik dalam fiskal maupun dalam operasional seperti kelangkaan, penyalahgunaan, itu yang akan terjadi. Jadi saya kira subsidi kita sepakat bahwa ada tetap bagi masyarakat yang memang membutuhkan, tetapi subsidi terhadap harga BBM itu saya rasa kita harus mulai belajar bahwa kita harus sepakat bahwa tidak ada lagi subsidi terhadap harga BBM, atau secara bertahap kita harus membawa harga BBM ke harga keekonomiannya. Oke, kalau gitu kita akan ke Pak Jalani, tapi tolong tahan sebentar Pak. Kita jedah dulu. Pemirsa, saksikan yang satu ini terlebih dulu. Nggak bikin ngantuk, yang alami. OB Herbal! Dari herbal berkhasiat, aktif redakan batuk. Langsung hangat. OB Herbal, cara herbal redakan batuk. Drink the best. Sugar Group Companies presents JJ Royal Coffee. Ya, taburannya terasa manis, nikmatnya gak habis-habis. Makanan, minuman, menghasilkan senyuman. Manisnya hidup dengan gulaku dari Sugar Group Companies. Kembung belum tentu mah. Benar, Antangin tablet efektif atasi mual dan kembung karena masuk angin. Kembung karena stres dan kecapean. Kembung karena telat makan. Atau kembung karena kedinginan. Jangan minum sembarang obat. Antangin tablet terbuat dari ramuan alami berkhasiat, diproses secara modern, efektif atasi mual dan kembung. Hangat. Antangin tablet. Memotret. Apa yang diperlukan dalam memotret? Memotret tentu perlu kamera. Kamera apa? Kamera SLR kah? Apakah kamera handphone? Atau kamera prosumer? Atau kamera saku? Tele menengah murah meriah? Lensa lebar? Atau tele canggih untuk keperluan khusus? Ada banyak kamera dan lensa idaman di pasaran, tetapi yang terbaik adalah apa yang sudah Anda miliki. Saksikan Klik Arpain Rambe hanya di Kompas TV.
Pemirsa, kembali bersama Big Bus. Saya langsung ke Pak Jalani. Setelah menilai tadi 3 orang ini gimana? Dan terutama mungkin satu hal yang penting Pak, ini mau akhir tahun ya. Kesibukan masyarakat padat kan, mau Natal mau Tahun Baru. Stok cukup ya? Ya, nah, kayak kemarin kan ada persoalan. Kami dari sisi stok ini kami terus selalu menyediakan ya dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas tangki kami. Memang khususnya di SPBU ini banyak fenomena. Ada yang memang sengaja SPBU-nya nakal, dan ini kami tidak main-main, ini kami langsung akan tutup. Gitu. Kemudian kalau di satu daerah hanya ada satu, kami akan operasikan sendiri. Ya. Tetapi yang banyak ini adalah satu truk-truk angkutan industri dari semen batu bara, kemudian dan sebagainya seperti sawit dan sebagainya selama ini mengisi di dalam pabriknya, ini semua keluar lapangan. Dari aturan dia salah. Tetapi karena yang selama ini tidak membeli di SPBU, sekarang mengantri di SPBU, akhirnya menyedot BBM yang ada di situ. Belum lagi yang untuk BBM bensin ini, hampir di seluruh wilayah Indonesia itu yang namanya harga semakin tinggi ini, eceran ini akan menjadi besar, Pak. Sehingga begitu SPBU itu ada beberapa SPBU yang dipaksa untuk tutup, dihabiskan BBM-nya supaya eceran ini bisa berjualan di sekitarnya dengan harga yang tinggi. Betul dibilang Pak Jalani tadi itu, pemerintah melihat bahwa di lapangan itu terjadi satu penyalahgunaan yang cukup besar, bahkan disebut-sebut angkanya sampai 10-15% dari volume. Itu luar biasa. Oleh sebab itu maka mulai sekarang pemerintah menerapkan daerah yang sudah menyusun kuotanya, pemerintah daerah bertanggung jawab juga ikut untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan itu agar tidak tertimbul distorsi tadi itu. Tahan dulu Pak Hatta, maaf, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tahukah Anda, tambahan anggaran subsidi sebesar 33,8 triliun rupiah itu bisa berarti banyak sekali. Misalnya aja nih, 33,8 triliun itu bisa membangun 676.200 ruang kelas sekolah. Nah, uang sebanyak itu juga bisa membayarkan iuran jaminan kesehatan untuk 496.583.000 orang tidak mampu selama 1 tahun. Dan 563.500 unit rumah sederhana. Sementara kalau untuk subsidi habis dalam hitungan 1 bulan. Pemirsa, kembali bersama Pak Big Bus. Nah, ini sekarang Pak Hatta, ini isunya jadi politis nih. Antara subsidi, ya tadi kan kita lihat sendiri, sekarang berapa? Subsidi itu mungkin 120 triliun kurang lebih ya. 123,6. Iya, sementara dana pembangunan yang menggerak. 2011 itu APBNP-nya 120,8. Ya, sementara dana pembangunan ibaratnya yang menggerakkan ekonomi di bawah angka itu. 100 untuk anggaran belanja modal. Belanja modal itu, istilahnya ya. 100 itu infrastruktur ya sudah. Di atas itu masih 130 sekian. Nah, ini yang dikorupsi sama Nazar kan? Sebetulnya. Gimana tuh Pak? Gini, balik kepada soal BBM tadi itu. Saya setuju, kita semua setuju. Bahwa satu, pemberian subsidi kepada harga mendistorsi mekanisme pasar dan menimbulkan satu katakanlah distorsi yang pada tingkat paling bawah akhirnya, yaitu rakyat itu sendiri. Yang kedua, kita tidak setuju kalau subsidi dihilangkan karena rakyat yang berhak harus tetap mendapatkan subsidi. Sekarang kita mencari mekanisme terbaik. Bagaimana tadi dikatakan kita langsung berikan kepada rakyat yang langsung berupa uang. Setuju. Tapi tidak bisa seketika, karena data kita masih perlu, iktp kita masih berjalan, oleh sebab itu pemerintah membuat roadmap 4 tahun. Saya termasuk yang sangat setuju bahwa subsidi harus diberikan langsung. Tidak bisa dipertahankan sistem yang sekarang ini. Tahan dulu Pak, ini sekarang rakyat mau nanya sekarang langsung nih, tadi lewat video, sekarang live nih. Oke, siapa yang mau bertanya dari mahasiswa atau hadirin? Silakan, sebutkan nama ya. Nama saya
nama saya Ajeng dari IATMI UI. Saya mau bertanya kepada Bapak-Bapak ini tentang setujukah Bapak-Bapak tentang adanya pergeseran paradigma di mana saat ini sektor migas itu bukan lagi sebagai tulang punggung tapi menjadi sektor penunjang. Mungkin dalam hal ini minyak bumi atau BBM sebagai penunjang untuk optimalisasi sektor lainnya, mungkin sektor pertanian atau kelautan atau bahkan pendidikan. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Nah, satu-satu nih berarti. Tolong semenit paling lama. Mas Pri dulu silakan. Ya, sangat setuju bahwa memang harus terjadi pergeseran paradigma dan oleh karenanya diperlukan satu, kalau saya boleh mengatakan, tetap kita perlu satu ketegasan bahwa meskipun dalam jangka pendek dan bahwa semua kebijakan BBM itu ada dampaknya, maka saya kira menaikkan harga BBM dalam besaran yang terbatas itu tetap menjadi pilihan yang saya kira rasional, karena itu dalam konteks bahwa energi yang ketersediaannya terbatas tidak tepat ketika dijual harganya rendah, seperti itu. Pak Jalani? Ya, seperti diketahui BBM ini menjadi tulang punggung bagi perdagangan, kemudian kehidupan dan sebagainya, seperti LPG dan sebagainya. Nah, tentunya terbukti dengan kekosongan sedikit saja ini sudah ribut. Saya kira kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Obat batuk pilihan kita. Hangat, nggak bikin ngantuk. Yang alami. OB Herbal. Dari herbal berkhasiat, aktif redakan batuk. Langsung hangat. OB Herbal, cara herbal redakan batuk. Sederet program petualangan di semesta Indonesia. Membuka sudut-sudut Indonesia yang belum terjamah dari berbagai pelosok Indonesia. Menapaki peradaban Nusantara, menjejaki halaman per halaman sejarahnya. Menelisik mitos dari berbagai daerah di Nusantara. Menemukan surga tersembunyi di negeri ini, mengungkap eksotiknya negeri dari berbagai sisi. Mempelajari arti sesungguhnya dari balik secangkir kopi. Rasakan deru petualangan kami di tiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam di Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Membahas isu kesehatan tidak harus selalu dibungkus serius. Nah, kalau pola hidup ini tidak sehat, ya kita itu seperti menabung penyakit untuk usia tua kita. Isu yang dekat dengan keseharian, namun kadang terlupakan. Segera kenali tubuh dan sadari penyakitnya. Kita lihat ini adalah pembuluh darah ya. Iya. Nah, ini terjadi penyempitan pembuluh darah. Itu yang kita sebut stenosis. Tanya dokter di jam berikut. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kembung belum tentu mah. Benar, antangin tablet efektif atasi mual dan kembung karena masuk angin. Kembung karena stres dan kecapean. Kembung karena telat makan. Atau kembung karena kedinginan. Jangan minum sembarang obat. Antangin tablet terbuat dari ramuan alami berkhasiat, diproses secara modern, efektif atasi mual dan kembung. Hangat. Antangin tablet.
Pemirsa, kembali bersama Big Bus, kita masih membahas soal subsidi BBM mau dibawa kemana. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi, kita simak dulu laporan dari reporter Lia Hussein yang kini berada di kilang minyak Balongan. Silakan ya. Mas Bas, inilah kilang minyak Balongan yang juga salah satu penyuplai BBM di Indonesia. Kilang ini adalah satu dari 6 kilang minyak yang dikelola oleh pihak Pertamina. Tahun 90, kilang ini dibangun di Desa Sukareja, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan menelan biaya 2,6 miliar US dollar. Dana yang tidak sedikit. Tentunya Mas Bas, dana ini diperoleh dari pinjaman luar negeri melalui penyandang Java Petroleum Investment Co. Dan tahun 95, kilang minyak ini telah diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan tujuan untuk ekspor minyak. Per hari, kilang minyak ini menghasilkan 125.000 barel. Hanya untuk konsumsi nasional saja, tidak sesuai rencana awal untuk ekspor. Lewat pipa sepanjang ratusan kilometer, hasil kilang minyak ini dialirkan ke Jakarta, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Barat. Ternyata sampai saat ini Indonesia baru bisa menghasilkan BBM 900.000 barel per hari. Padahal kebutuhan BBM di masyarakat 1,5 juta barel per hari. Artinya Mas Bas masih kurang 600.000 barel per hari. Akhirnya Indonesia harus impor BBM untuk memenuhi kebutuhan. Kilang minyak Balongan ini Mas Bas memiliki keunggulan, berhasil memproduksi mogas unggulan seperti premium tanpa timbal, Pertamax, dan Pertamax Plus. Nah Mas Bas, untuk memenuhi suplai BBM di Indonesia, rencananya kilang minyak Balongan ini bekerja sama dengan perusahaan Kuwait untuk membangun kilang minyak Balongan 2. Diharapkan kerjasama ini Kuwait bisa menyuplai BBM di Indonesia. Di lahan seluas 100 hektar ini rencananya dibangun kilang minyak Balongan 2. Tapi sampai saat ini saya masih belum bisa melihat proses pembangunannya Mas Bas. Padahal rencana awal 2015 bangunan ini harus sudah selesai. Nah Mas Bas, jika nanti Kuwait jadi menyuplai minyak di Indonesia, belum tentu problema BBM bisa terselesaikan. Nah, kapan Indonesia bisa mengekspor minyak? Pemirsa, kembali bersama Big Bus dan kita sudah kedatangan satu tamu lagi. Beliau ini adalah seorang ekonom yang juga kebetulan menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Pengaturan BBM Subsidi, Bapak Anggito Abimanyu. Silakan. Maaf, orang jauh, maaf. Apa kabar? Silakan. Halo Mas. Langsung aja Mas Anggito ya, sebagai Ketua Tim Pengkajian, katanya pernah, menganjurkan supaya subsidi BBM dicabut. Gimana ceritanya? Itu terlalu sempit ya. Sebetulnya itu ada di Undang-Undang APBN 2011 yang mengamanatkan bahwa sebelum pengendalian BBM dilakukan itu harus ada kajian. Dan kajian itu oleh universitas. Diundanglah 3 universitas besar, UGM, UI, dan ITB. Yang diundang rektornya, bukan saya Pak. Jadi rektornya menunjuk masing-masing penelitinya. Kemudian PIC-nya adalah Menteri SDM. Waktu itu bulan Desember kami diundang, itu atas amanah Undang-Undang APBN. Yang harusnya dilakukan pada tahun 2011 itu mengurangi atau mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menjadi 36,5 juta kiloliter. Dan itulah mandatnya harus dilakukan. Dan kami membuat beberapa opsi. Sudah bertemu dengan DPR, sudah keliling ke Indonesia, ketemu LSM, ketemu Pak Hatta, ketemu Pak Menteri SDM, sampai 4 kali dengan Menteri SDM. Sudah jadi, tapi nggak disampaikan ke DPR. DPR cuma nggak konsisten, Pak. Karena itu ada di Undang-Undang APBN. Mandatnya jelas bahwa konsumsi 36,5 juta. Kemudian tidak disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Tapi DPR diam saja dan menambah konsumsi BBM menjadi 40 juta kiloliter. Itu berarti semua dua-duanya tidak konsisten dengan apa yang disepakati dan setujui sendiri. Gitu. Transaksional. Transaksional. Bukan. Saya nggak sepakat itu. Karena apa? Pengubahan dari 36 menjadi 40 itu melalui mekanisme pembahasan. Tapi jadi tidak dibahas dulu kajiannya.
Tidak ada pembahasan kajian. Anda sudah melanggar undang-undang itu. Nah, kita bahas kajian, Pak. Tidak pernah membahas kajian. Kita datang ya, waktu itu ingat nggak? Waktu Pak Anggito datang yang saya ditolak datang ke sana kok. Karena tidak mewakili pemerintah. Beliau kan bukan pejabat publik. Dulu. Yang apa dulu ya. Tapi pada waktu membahas masalah ini kita butuh orang yang legitimate sebagai kalau eksekutif legislatif ribut seperti ini gimana rakyatnya dong nasibnya? Itu tidak ribut, Pak. Hanya meluruskan aja, meluruskan apa yang di. Oke, silakan Pak Menteri. Saya kira ya apa yang dikaji oleh Pak Anggito yang mendapat mandat dari universitas, yang mendapat mandat dari universitas, itu cukup bagus. Bagus sekali beberapa opsi yang dikembangkan. Tapi mengkerucut kepada satu opsi menaikkan Rp500, ya. Kemudian untuk sektor transportasi diberikan kompensasi balik. Nah, pemerintah menghitung. Dari awal tadi saya katakan, masalah BBM ini menyangkut keseluruhan hajat hidup orang banyak. Setuju. Dia tidak hanya menyangkut fiskal saja, betul. Tekanan fiskal saja, bukan. Ya. Nah, dalam keadaan kita menghitung, dalam keadaan year on year harga pangan sudah naik 15%, maka padahal pendapatan masyarakat kita miskin, 40% pendapatannya untuk beli beras. Pemerintah berpikir, kalau pada saat itu, walaupun kami setuju bahwa perlu ada itu, tapi timingnya ketika pada waktu itu akan mendongkrak inflasi, walaupun Mas Anggito juga mengatakan this is the right time, karena inflasi sedang rendah. Tapi dengan year on year, beras pada waktu itu sudah 15%, karena pangan dunia juga meningkat, pemerintah berpikir akan menekan masyarakat yang justru dia tidak menggunakan BBM, tapi dia jadi korban. Disinilah pemerintah mengatakan, right, kita sementara kita mencari dulu pengaturan terlebih dahulu. Pengetatan, ajak pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian. Pengendalian agar supaya tidak terjadi penyeludupan dan sebagainya. Sehingga kuota itu jangan hanya mengajukan kuota saja pemerintah daerah, tapi bertanggung jawab juga untuk pengawasan. Tapi untuk jangka menengah roadmap kita 4 tahun, tetap harus kita lakukan. Tidak mungkin kita membiarkan seperti ini. Oke, Mas Pri, komentar. Ini soalnya soal habis ini Pak Jalani deh. Gitu. Ya, saya kira sebetulnya agak terlalu lama pemerintah dalam mengambil keputusan. Artinya kehilangan momentum manakala harus katakanlah menjalankan satu poin rekomendasi dari timnya Pak Anggito. Sebenarnya hampir banyak semua kalangan itu menganjurkan ini saat yang tepat untuk melakukan penyesuaian. Kenapa penyesuaian harga mungkin menjadi satu opsi yang mengerucut? Karena opsi-opsi yang lain membutuhkan kesiapan infrastruktur yang tidak bisa langsung dijalankan, termasuk katakanlah mengembangkan energi alternatif. Kita setuju pengawasan, setuju pengendalian, tetapi dengan disparitas harga yang semakin besar, efektivitasnya sulit. Disparitas harga 3.500 sampai 4.000 itu memungkinkan terjadi penyalahgunaan yang sistemik. Dan itu tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada adjustment atau penyesuaian harga. Baiklah. Itu mengapa penyesuaian harga menjadi penting. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, Big Bas akan kembali melanjutkan diskusi. Obat batuk pilihan kita hangat, nggak bikin ngantuk, yang alami. OB Herbal dari herbal berkhasiat aktif redakan batuk. Langsung hangat. OB Herbal, cara herbal redakan batuk. Selamat datang di sebuah acara yang akan membahas sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Pelajari trik segar ala Panji. 1 juta Facebooker dukung Bibit dan Chandra waktu itu booming banget. Sekarang gerakan 1 juta Facebooker dukung si Ani beli handphone baru. Apa itu? Trik 1. Berapa? Gombalin orang? Pernah. Yeah. Akan menyusahkan hatiku bila kau tak ada di sampingku. Trik 2. Saya pengen bermain dengan beberapa tamu ini. Tinggal kawin, mas-mas telan 50 pil koplo. Hendak loncat bunuh diri, pingsan. Tepuk tangan. Bagus. Trik 3. Jaga pom bensin Pertamina ya. Karena tentang mereka tidak harus selalu serius. 180 derajat di jam berikut. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Tak hadirkan
Kenapa harus tinggalkan yang tradisional? Kalau buktinya, ia justru lebih seru dan menyenangkan. Tipis. Satu lagi. Hilang kita. Bersama Ramon Yetunggal. Ayo, saksikan lagi aneka permainan yang lebih berwarna. Depan, yang terpenting keseimbangan tubuh. Oke, ayo pasukan cilik, jalan. Lawa-lawa. Hai, lawa-lawa. Tonton baik di jam berikut. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kembung belum tentu mah. Benar, antangin tablet efektif atasi mual dan kembung karena masuk angin. Kembung karena stres dan kecapean. Kembung karena telat makan. Atau kembung karena kedinginan. Jangan minum sembarang obat. Antangin tablet terbuat dari ramuan alami berkhasiat, diproses secara modern, efektif atasi mual dan kembung. Hangat. Antangin tablet. Pemirsa, kembali bersama Big Bus. Kita masih membahas tentang subsidi BBM mau dibawa kemana. Tapi sebelum melanjutkan diskusi dengan para narasumber, kita lihat dulu prestasi dari Bapak Sarundik ini, seorang dosen IPB yang mengembangkan energi alternatif yang namanya biogas, ya Pak ya. Jadi biogas itu apa Pak singkatnya? Biogas itu sebenarnya biokonversi dari bahan organik menjadi metan, Pak. Dari sampah nih? Ya, pokoknya dari bahan organik, mau sampah, mau kotoran, sebagainya bisa, semua bisa. Termasuk sampah pasar? Masuk pasar, hanya sistemnya nanti yang berbeda. Lalu, ada yang sistem kering, ada sistem basah. Lalu ini kegunaannya terutama untuk apa Pak? Karena biogas ini sebenarnya dia pemanfaatannya di lokasi, jadi kebanyakan masih di pedesaan, levelnya masih pedesaan ya Pak. Hanya untuk memasak, ya, pedesaan. Tapi sebenarnya dengan konversi dengan mesin sudah bisa jadi listrik dan sebagainya. Sudah banyak. Tapi untuk kendaraan belum? Belum. Apa hambatannya? Pertama, kalau kita ingin, kita harus memurnikan dulu jadi metanol ya. Atau kalau yang kasarnya, kita harus butuh tempat yang besar. Kalau metan ini kelemahannya dia tidak bisa dipadatkan, tidak bisa dicairkan. Ya. Jadi dia dalam bentuk volumenis yang besar. Jadi kalau kita butuh 2 meter kubik, ya kita harus bawa tempat yang 2 meter kubik gitu. Itu masalahnya. Beda dengan LPG yang bisa diperas jadi padat atau jadi cair. Ya. Itu bedanya. Mau dicoba nih Pak, gimana caranya dicoba? Boleh. Di Jawa Timur itu kan banyak sapi Pak. Banyak penggerak ini. Oke. Gitu. Jadi dia nyala biru menunjukkan energi yang tinggi sebenarnya. Ya. Energi bisa 6.600 kilokalori per meter kubik. Ini sudah dijual? Gasnya belum. Dia bukan komersial gas sebenarnya. Tadi masalahnya voluminusnya itu tadi. Dia kalau kita satu keluarga petani biasanya butuh 2 meter kubik, ya kita harus cari tempat yang besar 2 meter kubik gitu ya. Tidak bisa dipres jadi kayak LPG jadi 15 kilo, 12 kilo, 3 kilo nggak bisa. Tapi kalau menurut Pak Sarundik prospeknya akan bagus sebagai energi alternatif? Ya, terutama untuk petani pedesaan ya. Karena untungnya dengan biogas ini kita ada 3 manfaat. Lingkungan jadi sehat, karena kita mengolah limbah, kita dapat energi, dan keluarannya itu adalah pupuk organik yang sangat baik. Oke. Prinsipnya juga sama dengan pembuatan pupuk organik sebenarnya sama. Oke, terima kasih banyak Pak Sarundik. Sukses. Oke, Bapak-bapak, kita kembali ini kayaknya makin seru. Ini 2 hal yang paling penting saya lihat tadi debatnya adalah mungkin Mas Anggito dulu, masalah rencana kenaikan harga BBM. Gimana perkembangannya? Sebetulnya sekali lagi ya, studi kami itu tidak hanya kenaikan harga BBM, tapi sebetulnya yang merupakan mandat dari undang-undang adalah pengendalian juga konsumsi. Tentunya ya. Nah itu yang kalau harga BBM itu sensitif kepada masalah sosial, ya lakukan yang kedua, yaitu pengendalian. Nah ini masalahnya dua-duanya tidak dilakukan.
sesuai dengan mandat undang-undang itu. Yang harus dilakukan apa? Pengendaliannya? Ya banyak dong. Ya kalau mau ya pindahkan dia ke Pertamax sebagian. Kemudian yang mobil pribadi dilakukan supaya dia tidak lagi menghisap subsidi BBM. Kemudian ada alat untuk mengontrol dan memastikan bahwa kuotanya itu sesuai dengan rencana gitu. Kalau di luar itu dia membayar pada harga kayak kemudian. Ada beberapa dengan alat elektronik, dengan deteksi macam-macam itu bisa dipastikan bahwa 38,5 juta kiloliter itu tercapai. Itu baik untuk penghematan dan juga baik untuk fiskal. Nah sekarang ini 2011 itu sudah overrun, akan overrun ke 40 juta lebih kiloliter. Itu berarti 1 juta kiloliter itu ada tambahan anggaran 2 triliun. Saya masih ingat angka itu. 2 triliun, terus tambah terus. Nah apakah itu akan terus dilakukan? Tapi jangan seperti Pertamina lalu tidak ada kelangkaan, jangan gitu. Harus ada suatu instrumen memastikan bahwa jumlahnya sesuai dengan rencana. Udahlah, kalau harga itu sensitif, tidak usah bicarakan dulu harga, tapi lakukan yang lain, yaitu volumenya gitu. Nah, volumenya itu ada kebijakan dan ada operasional di sini. Oke, Pak Jalani, operasionalnya gimana pengendalian? Ya, pengendalian sebetulnya sudah kita lakukan. Sebenarnya tadi saya mau yang dikatakan oleh Pak Hatta, peranan dari pemerintah daerah. Dan ini beberapa sudah jalan. Jadi hasil sosialisasi kami dengan beberapa Pemda seperti di Bangka, Belitung, kemudian di Kalimantan Tengah, di Sulawesi, Pemda sudah turun tangan. Karena mereka tahu ada satu kebutuhan masyarakat yang sulit dipenuhi karena direbut oleh konsumen yang sebetulnya tidak berhak ini gitu loh. Dan ini rasanya saya sangat mendukung Pak kalau emang ini pemerintah pusat mendorong ke pemerintah daerah, artinya dalam arti untuk pengaturan awal ini rasanya akan bisa dilakukan Pak. Ya, gimana? Silakan Pak. Yang akan dilakukan oleh pemerintah, saya setuju Mas Anggito tadi, mandat daripada Undang-Undang APBN itu adalah adanya pengendalian. Tadi saya sudah jelaskan kenapa pemerintah tidak memilih untuk menaikkan BBM. Karena kita tidak ingin dampak yang muaranya kepada kemiskinan. Itu akan terjadi. Oleh sebab itu maka pengendalian harus kita jalankan. Satu, dalam tahun ini juga adalah keterlibatan Pemda untuk melakukan pengawasan dan pengaturan sistem tertutup. Yang kedua, saya mengajak Dewan nanti itu bersama pemerintah untuk mencantumkan di dalam Undang-Undang APBN tentang pengendalian penggunaan BBM terhadap kendaraan-kendaraan tertentu. Silahkan kita bahas kendaraan tertentu itu yang kita kategorikan orang-orang yang kita rasakan mampu. Ya kalau beli mobilnya sudah sekian ratus juta masa ya BBM-nya bersubsidi, kira-kira begitu. Tapi ini harus masuk di dalam undang-undang agar tidak ada class action. Karena masyarakat bisa mengatakan kenapa saya diperlakukan berbeda. Oleh sebab itu undang-undangnya harus ada. Nah inilah yang penting. Nah undang-undang yang lama tidak secara langsung tegas mengatakan itu. Gimana? Tapi yang lama itu mengatakan bahwa perlu dilakukan satu pengendalian dengan melakukan studi terlebih dahulu. Studinya ini sudah dilakukan, tapi pembahasannya tidak terhenti. Nah tidak jalan. Nah ini tidak boleh terulang kembali. Gitu. Mas Anggito sebagai konklusi gimana? Yang penting adalah kepastian. Janji-janji itu dilaksanakan. Itu yang penting sebetulnya. Kalau janjinya nggak naik BBM, jangan dinaikkan BBM supaya bisnis bisa berusaha, Pertamina bisa beroperasi dengan baik. Tapi jangan janji-janji di APBN tidak dilaksanakan, lalu sudah tidak ada lagi penjelasan seperti apa, akhirnya APBN yang bayar 25 triliun tahun 2010. Oke, itu yang penting Pak. Jadi ucapan itu harus dilaksanakan, itu yang penting. Oke, saya setuju pengendalian, tetapi saya juga ingin mengajak masyarakat, artinya kita semua juga agar lebih rasional. Belum tentu pengendalian itu dampaknya juga lebih kecil daripada menaikkan harga dalam besaran yang terbatas. Jadi poinnya adalah jangan kemudian kita terkungkung sendiri dengan opsi harga. Karena bagaimanapun dengan pengendalian tetap tidak bisa menjamin terjadinya distorsi. Akan lebih rasional menurut saya. Makanya tadi pembahasannya selalu tidak selesai-selesai karena sulit dalam implementasinya juga kalau pengendalian, tetapi kalau dengan harga itu sebetulnya secara rasional ekonomi memang jauh lebih efektif, tapi mungkin dalam operasional ada resistensi. Saya kira dengan persuasi yang baik dan kata kuncinya kompensasi. Kalau dinaikkan tetapi masyarakat mendapatkan kompensasi yang jelas, saya kira masyarakat kita sudah cukup menyadari bahwa
kita juga tidak bisa kemudian selalu bertahan dengan harga BBM yang seperti sekarang ini yang menimbulkan banyak permasalahan. Baiklah, Pak Jalani, ada komunikasi yang lebih baik saya kira. Pertamina sebagai salah satu badan usaha yang ditunjuk untuk menyalurkan PSO ini, kami sebetulnya menginginkan satu keputusan yang kepastian, Pak. Karena kenapa? Setiap ada satu rencana keputusan, masyarakat ini sudah mulai bergerak untuk ada yang menimbun dan sebagainya, seperti setiap kenaikan harga gitu loh. Ini selalu terjadi seperti itu gitu loh. Dan mudah-mudahan ini ada segera solusi yang tepat bagi masyarakat ini. Oke, terima kasih Bapak atas kehadiran sekali. Pemirsa jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nggak bikin ngantuk, yang alami. OB Herbal. Dari herbal berkhasiat, aktif redakan batuk. Langsung hangat. OB Herbal, cara herbal redakan batuk. Setiap Senin sampai Kamis malam, saatnya untuk kita bicara. Bicara cerdas tapi santai ala Panji. Saya pengen bermain dengan beberapa tamu ini. Akan menyusahkan hatiku bila kau tak ada di sampingku. Bicara isu-isu aktual dengan gaya berbeda. Mana mau dibantu pemerintah ya, Wisma Atletnya dikorupsi. Ya kan? Bicara fakta dari hati. Persepsi yang utuh tentang seseorang, dan itu bisa kita dapatkan bila kita menatapnya dengan mata dan berbicara dengan hati yang tulus. Bicara kesehatan dengan bumbu menyegarkan. Kalau dokter Fritz, dokter spesialis syaraf, kalau saya syaraf beneran mungkin ya. Jadi, setiap Senin sampai Kamis malam, luangkan waktu untuk bicara dan berbagi. Bersama Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Sederet program petualangan di semesta Indonesia. Membuka sudut-sudut Indonesia yang belum terjamah dari berbagai pelosok Indonesia. Menapaki peradaban Nusantara. Menjejaki halaman per halaman sejarahnya. Menelisik mitos dari berbagai daerah di Nusantara. Menemukan surga tersembunyi di negeri ini. Mengungkap eksotiknya negeri dari berbagai sisi. Mempelajari arti sesungguhnya dari balik secangkir kopi. Rasakan deru petualangan kami di tiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam di Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Memotret. Apa yang diperlukan dalam memotret? Memotret tentu perlu kamera. Kamera apa? Kamera SLR kah? Apakah kamera handphone? Atau kamera prosumer? Atau kamera saku? Tele menengah murah meriah? Lensa lebar? Atau tele canggih untuk keperluan khusus? Ada banyak kamera dan lensa idaman di pasaran, tetapi yang terbaik adalah apa yang sudah Anda miliki. Saksikan Klik Arpain Rambe hanya di Kompas TV. Pemirsa, kembali bersama Big Bus dan sebagai penutup acara kami akan mempersembahkan
tarian topeng oleh Bapak Miroto ya. Ya, bisa diceritakan Pak, ini makna dari tari topeng ini apa? Ya, saya akan menggunakan 5 topeng. Jadi isinya adalah bahwa setiap manusia itu sebenarnya memiliki berbagai wajah gitu ya. Nggak nyindir seseorang kan? Enggak, ini saya juga semuanya kok. Jadi tidak nyindir. Atau ini saya kira wajar ya dan alami bahwa manusia itu selalu bertopeng gitu ya. Kalau temannya sedih tiba-tiba ikut sedih. Kadang-kadang orang juga lucu, kadang-kadang serius, tapi itu bagian dari apa ya? Kemanusiaan itu sendiri. Ya, Anda ini penari dan juga dosen di ISI Jogja. Di ISI Jogja, ya. Lalu cara membuat topengnya ada yang khusus? Ini saya buat sendiri Mas, karena ini tahan banting ini. Wah gitu loh. Jadi kalau topeng dibuat dari kayu pecah kan? Pecah. Nah ini saya buat dari kertas khusus. Jadi ini dalam karya yang lengkap sebenarnya 1 jam. Itu ini dilempar untuk ditendangi kayak gitu-gitulah. Tapi untuk kali ini kan cukup 3 menit atau mungkin kurang gitu ya. Ya. Ini ya intinya ide saya dulu bahwa manusia itu sebenarnya memang memiliki banyak karakter ya. Karena dalam konteks kita bergaul dengan orang lain, kita kadang-kadang ya perlu memasang topeng yang tepat dalam waktu dan ruang yang pas gitu. Baik. Ya. Makanya ini saya pakai topeng 5 gitu ya. Tetapi ini juga tidak bercerita, jadi hanya ya sebenarnya abstrak juga ya, karena yang penting bahwa dalam satu tubuh itu sebenarnya kita terdiri dari berbagai karakter. Terima kasih banyak Mas Miroto. Ya, makasih. Demikian pemirsa, kita menikmati sama-sama tarian tari topeng ini dan sampai berjumpa lagi pada Big Bus selanjutnya. Selamat malam.